Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 SD, materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita melakukan ice breaking bersama-sama. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu: pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Yang ketiga, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan, serta membuat karya kaligrafi. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Jika hafal, bagaimana perasaanmu? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Nah, apabila belum hafal, apa yang harus kalian lakukan? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan yang penuh untuk mengatur dan memutuskan kepentingan semua makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh dukungan. Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia pula yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat menjadi mulia, bahkan seseorang bisa menjadi hina. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan cela. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Sempurna. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dan mempercayai akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Maha Suci. As-Salam.
Assalam artinya Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai kepada hambanya. Assalam mencerminkan kasih sayang dan kedamaian. Nama Asmaul Husna Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini Asmaul Husna Assalam. Selanjutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Maha memelihara keamanan. Allah SWT memberikan rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Mu'min, maka sebagai seorang muslim kita harus menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita seperti keluarga, tetangga, serta teman. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebagai seorang muslim kita harus meyakini dan mempercayai Asmaul Husna serta berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari sebelumnya. Adapun 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, yang kelima Al-Mu'min. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri artinya cerminan dari kemampuan menguasai diri sendiri ketika hendak berbuat buruk atau merugikan orang lain. Menahan diri merupakan meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Contoh dari menahan diri ialah ketika ingin membeli sesuatu yang tidak penting. Menahan diri bermain berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan. Yang kedua, sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Sebab dengan kemandiriannya itu, ia tidak pernah mengganggu orang lain dengan sikapnya. Perilaku mandiri adalah salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Sebab dengan mandiri hidup menjadi mulia. Yang ketiga, cinta kebersihan. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan. Apabila manusia suka kebersihan dan menjaga kebersihan lingkungan, maka otomatis hidupnya menjadi sehat, baik jasmani dan rohani. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Oleh karena itu, sebagai muslim yang cinta akan kebersihan, kita harus selalu berusaha menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan alam di sekitar kita. Selanjutnya, yang keempat, menjaga lisan. Sebagai seorang muslim, kita harus mempergunakan lisan kita untuk selalu berzikir, membaca Al-Quran,
menasihati dalam kebaikan, serta mengajarkan ilmu dan amal soleh. Jauhkan lisan kita dari dosa-dosa seperti adu domba, fitnah, riba, mencela, serta membuka aib orang lain. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti orang lain. Dengan kita menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik, berarti kita sudah membuat orang lain tentram dan damai. Perilaku tersebut merupakan salah satu meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang kelima, hidup tertib. Kepatuhan pada aturan yang harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, maka kita harus ikuti aturan yang berlaku. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini Asmaul Husna serta meladani sifat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran ini, yang pertama, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang agung dan indah. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Yang kedua, Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, As-Salam artinya Allah yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min artinya Allah Pemberi Keamanan. Yang ketiga, sebagai seorang muslim kita harus meneladani dan mencerminkan perilaku Asmaul Husna, seperti berperilaku menahan diri, mandiri, menjaga lisan, cinta akan kebersihan, serta hidup tertib. Yang keempat, sebagai seorang muslim kita wajib dan yakin percaya Asmaul Husna. Adapun tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa menulis nama. Tugas dikirim di classroom. Sebelum mengakhiri pembelajaran atau video pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.